Kita awal informasi hari ini dari Jawa Tengah, pemirsa. Banjir di Kabupaten Demak kian meluas ke 44 desa di 8 kecamatan. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan debit sungai meningkat, melimpah ke permukiman. Tanggul jebol mengakibatkan banjir yang cukup meluas. Tanggul sungai irigasi Jeratun Seluna wilayah Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah jebol. Hal ini akibat naiknya debit air sungai setelah tanggul di wilayah Buga, Grobogan, Jawa Tengah jebol pasca hujan lebat beberapa hari terakhir. Banjir meluas hingga ke areal persawahan Desa Ketanjung, Karanganyar. Sejumlah warga berupaya menutup tanggul yang jebol dengan konstruksi bambu dan karung berisi tanah. Penutupan tanggul yang jebol dibantu alat berat. Ini dari bugel godong itu sudah jebol, akhirnya satu-satunya arah dibuang ke Jeratun Seluna. Kebetulan di Jeratun Seluna ini sudah banyak yang limpah semuanya, termasuk di wilayah kami. Dan kami sudah menangani mulai tadi malam sampai sekarang. Ini untuk akses alat berat juga tidak mampu karena khawatir terinjak-injak, khawatir nanti bobol. Akhirnya kita pakai kren, itu pun tidak bisa maksimal. Namun upaya membendung sungai ini tidak maksimal karena debit air terus bertambah. Warga berharap pemerintah daerah memberikan bantuan terkait masalah ini. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Evakuasi warga sakit di lokasi bencana banjir Desa Kalianyar, Demak, Jawa Tengah berlangsung dramatis pada Sabtu sore. Memasuki hari ketiga dilanda banjir, sejumlah warga mulai mengeluh gatal-gatal, batuk pilek hingga diare. Warga bersama anggota Polres Demak, Jawa Tengah berjibaku mengevakuasi warga sakit dari lokasi bencana banjir di Desa Kalianyar, Kecamatan Wonosalam. Aksi ini sempat berjalan dramatis. Menggunakan beberapa batang pisang menjadi rakit, warga yang terbaring lemah karena sakit-sakit berat dievakuasi. Dengan menggunakan alat seadanya ini, warga sakit dijemput menembus banjir untuk dirujuk ke rumah sakit. Kita muter-muter ke lokasi banjir, banyak yang kita temukan adalah pertama batuk pilek, panas, diare, dan juga penyakit gatal-gatal. Yang lain untuk anak, sementara ini banyak yang gatal-gatal. Sejak Rabu lalu, Desa Kalianyar tergenang banjir setinggi 50 hingga 60 cm akibat tanggul Sungai Tuntang jebol sepanjang 25 meter. Akibatnya sedikitnya 1.260 jiwa terdampak dan sebagian warga harus mengungsi di balai desa atau rumah keluarga yang lebih tinggi. Tapi semuanya naik kan, rumah saya yang tinggi. Tinggi. Terus begitu turun di jalan setinggi berapa air? Seperut. Itu. Ini ngungsi rumah saya. Mau kemana? Ngungsi? Ke itu warung saya nilai apa? Belanja. Ini tiap hari gini. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu. Mereka harus menerjang banjir saat keluar masuk pemukiman. Sementara dapur umum ditempatkan di balai desa untuk memudahkan distribusi makanan kepada warga. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu banjir di Grobogan membuat mobil ambulans yang membawa jenazah dari rumah sakit terpaksa diangkut dengan truk towing untuk melintasi genangan. Di Semarang, petugas TNI bersiaga di rumah sakit untuk menolong pasien dan pengunjung dengan menggunakan perahu karet akibat banjir Kaligawe yang belum juga surut. Mobil ambulan RS Yakum Purwodadi yang membawa jenazah didorong bersama-sama oleh petugas TNI dan karyawan rumah sakit ke atas truk towing yang disediakan Kodim 0717 Grobogan untuk membantu evakuasi di tengah banjir. Setelah melewati area banjir, mobil ambulans kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah duka. Pihak rumah sakit sangat terbantu karena tidak berani mengambil resiko ambulans menerjang banjir yang dapat berakibat ambulans mogok. Karena emang tidak bisa melintas? Ya, tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Terus tadi upaya yang dilakukan dari pihak TNI gimana? Dari pihak TNI membantu mengevakuasi
evakuasi menaikkan ke towing, dibantu ada 5 anggota. 5 anggota. Di Semarang, petugas TNI Koramil 06 Genuk dengan menggunakan perahu karet membantu warga yang hendak menuju rumah sakit lantaran jalur Pantura Kaligawe masih tergenang banjir. Ketinggian genangan yang mencapai 80 cm, hanya kendaraan besar seperti truk yang mampu melintas. Kami standby-kan di sini, mereka juga sudah siapkan untuk akomodasi, tempat, serta buka puasa, sahur juga di sini. Sahur bersama pasien dan bersama dan dokter yang ada di sini. Hingga Sabtu sore, kondisi banjir di Jalan Kaligawe masih parah. Meski telah dilakukan penyedotan air melalui pompa, akan tetapi genangan air tidak kunjung surut. Dari Grobogan dan Semarang, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Puluhan pasien Rumah Sakit Yakum Purwodadi Grobogan yang dirawat di ruang perawatan lantai 1 dievakuasi ke lantai 2 dan 3 oleh petugas rumah sakit. Karena ruang perawatan yang tidak cukup, sebagian pasien dirawat di lorong bangsal, pemirsa. Meski demikian, pelayanan kesehatan ke seluruh pasien tetap berjalan. Sebanyak 56 pasien Rumah Sakit Yakum Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah dievakuasi ke ruang lantai 2 dan 3 rumah sakit karena seluruh ruang perawatan di lantai 1 terendam banjir sejak Kamis lalu. Beberapa pasien terpaksa dirawat di lorong bangsal perawatan lantai 2 dan 3 karena seluruh ruang sudah penuh. Meski demikian, seluruh pasien dan keluarga pasien mengaku lega dan tidak khawatir lagi karena bisa terhindar dari genangan banjir. Ketinggian banjir yang merendam seluruh ruangan lantai 1 Rumah Sakit Yakum mencapai 60 hingga 70 cm. Air mulai masuk setinggi 15 cm, kita sudah evakuasi seluruh pasien. Kita menggunakan short capacity kita, jadi kita pindahkan ke lantai 3, kemudian kita masukkan ke ruangan-ruangan yang masih kosong yang belum terisi oleh pasien. Jadi semua yang terdampak jadi ruang durian, ruang stroberi, dan ruang anggur itu sudah kita evakuasi, kita pindahkan sebanyak 56. Sementara salah satu keluarga pasien menjelaskan saat dievakuasi air mulai masuk ke seluruh ruangan dengan ketinggian mencapai 15 cm. Para pasien disarankan pihak rumah sakit untuk tetap tinggal di ruang perawatan untuk sementara waktu sambil menunggu kondisi air surut. Surut apa ya? Sudah sembuh ya? Sudah. Aturan kami kemarin karena banjir. Tapi untuk sementara memang tinggal di sini dulu gimana? Ya intinya nunggu surut ya. Nanti jalan rayanya itu. Saat ini kondisi banjir yang merendam 2 ruangan di dalam rumah sakit sudah mulai surut. Beberapa petugas kebersihan dibantu perawat dan petugas jaga ruang perawatan kemudian membersihkan sisa air yang masuk ke dalam lorong-lorong rumah sakit. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.